banyak penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada khususnya acara kali ini satu pembukaan, dua pembacaan ayat suci Al-Quran, tiga sambutan oleh pimpinan Indonesia sebelumnya, empat tausiah agama, lima pengumuman, enam pengumuman, dan tujuh doa penutup. Marilah kita awali acara ini dengan pembukaan acara basmalah. Menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh guru-guru PKA Al-Fatah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai sambutan kami yang pertama yang ingin kami sampaikan mewakili pribadi juga atas nama seluruh keluarga besar dari pimpinan Nabi Aisyah Tanjung menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kami sampaikan kehadiran jenengan semua yang memenuhi undangan kami dalam acara. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farahatan 'inda al-fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Tamir Masjid Rahimah, Ibu yang disebutkan tadi. Saya tidak hafal ya. Ada ibu PKK atau yang mewakili, ada direktur Madinah Hikmah atau yang mewakili, dan semua unsur yang disebutkan tadi yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
Insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul menghadiri undangan dari PRA Tanjung Rejo. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini ikhlas karena Allah dan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia, yang bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari dan telah mendapatkan permohonan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi kita itu cara praktis ya. Jadi kita sebagai warga Aisyah Muhammadiyah harus cerdas dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan syariat, dengan fikih terutama ya. Sebab ada loh yang membid'ahkan gini itu ada. Alasannya apa? Rasulullah pernah halal bihalal. Saya paling suka dengan pembahasan gitu-gitu itu ya. Karena yang nggak tahu jadi tahu. Jadi begini Bu. Tidak semua yang tidak ada di zaman Rasulullah itu kemudian kita sebut sebagai bid'ah. Sebab apa? Semain rahmat Allah. Sebab kita ini dalam bermasyarakat tentu tidak sama dengan di zaman Rasulullah, terutama masalah muamalah. Ini termasuk wilayah muamalah sama sekali. Baik, jika kita mengadakan acara seperti ini halal bihalal, maka di situ ada dua hal yang menarik. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama adalah istilah halal bihalal. Koyok itu bahasa Arab. Ya memang bahasa Arab. Tapi orang Arab membuat istilah bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak ngerti. Jadi kebenaran itu ada tiga jika kita buat statistik ya. Jadi ada kebenaran syariat, itu pasti qat'i sami'na wa ata'na. Yang kedua ada kebenaran ilmu. Ilmu itu diakui benar jika sudah diteliti, lalu terbukti, itu baru bisa dipercaya. Itu kebenaran ilmu. Yang ketiga kebenaran filsafat atau filosofi. Lah ini yang tidak bisa dibuktikan. Filsafat itu bagi satu orang bisa dibenarkan, bagi orang lain belum tentu bisa dibenarkan dan sulit untuk dibuktikan. Itu kebenaran filosofi atau filsafat. Contohnya begini, kalau orang Islam Indonesia ini kebanyakannya pakai filosofi itu ya. Contoh halal bihalal. Itu kalau diartikan harfiah, halal dengan halal. Iki orang Arab kan bingung Bapak Ibu sekalian. Jawa gampang, kosong. Sampean kosong, saya juga kosong. Artinya apa? Sampean kosong dari salah kepada saya, dan saya kosong dari salah kepada panjenengan. Sebab kalimat halal itu menurut kalimatnya itu beda-beda artinya. Kalau ibu yang sudah pernah umroh ya, lalu disediakan jamuan, itu orang Arab bilang halal gitu. Artinya apa itu? Gratis. Jadi halal artinya gratis. Beda lagi kalau kena orang Jawa ketika kenduren ya. Ketika kenduren kemudian dikasih berkat, terus jajan masih banyak yang nggak dibawa.
Kemudian panitia bilang halal, halal, halal. Apa artinya? Gowon. Jadi makna halal itu luar biasa. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 187 ada sendiri wahilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa itu mencampur istri. Itu hanya dibolehkan bagi yang tidak men. Yang men tidak boleh. Zaman Bung Karno. Jadi Bung Karno setelah acara libur lama Idul Fitri itu lalu kumpul semua pegawai-pegawainya, para birokrasi itu, kemudian diadakan acara seperti ini. Lalu tidak tahu kemudian muncullah istilah halal bihalal. Sekarang nggak mau halal bihalal, disingkat aja halal bihalal. Itu mungkin Bung Karno nggak tahu, kalau disingkat lagi itu mungkin nggak tahu. Halal bihalal, halal bihalal. Yang kedua itu sekalian, tadi sudah selesai istilah halal bihalal. Yang kedua itu yang tradisi orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang negara manapun, yaitu tradisi mudik dan arus balik. Itu sudah cari di negara manapun tidak ada itu. Sementara ketika mudik itu diartikan, mudik itu dari bahasa Surabaya bersih. Artinya naik mudik itu, layang-layang itu mudik, itu artinya naik. Pesawat itu mudik, itu artinya naik. Sementara orang Madura malah nyebutnya toron. Nah, nyambungnya gimana ini ya? Orang umumnya nyebut mudik, pulang kampung, malah orang Madura nyebutnya toron, mudun. Ini harus bisa disatukan ini Bapak sekalian. Jadi kalau bisa disatukan kira-kira ini mana yang benar ya. Jadi jika dimaknakan atau bahasa itu mudik itu naik, artinya jiwa kita, roh kita suatu saat naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jasad kasarnya turun dipendem nak bumi. Jadi filosofinya apa? Ketika orang itu mudik ke kampung halaman, itu hakikatnya apa? Kembali kepada asalnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya naik, jasadnya dipendem di bumi. Jadi rohnya naik, mudik, jasadnya turun, kata orang Madura. Makanya filosofi layangan itu luar biasa. Jadi layangan itu ada filosofinya, itu mainan anak-anak itu. Layangan itu terdiri dari kepala ya, atasan itu, gunungan itu ya. Ada sayap kanan kiri, kemudian ada ekor bawahnya. Itu tengah-tengahnya, tali pusatnya, tali bujiro ya, itu adalah hati. Jadi filosofi tadi saya bilang itu sangat percaya boleh, gak percaya boleh. Karena istilah filosofi. Tapi bagus. Jadi layangan itu punya tali pusat, manusia itu adalah hati. Godaan harta, hawa nafsu yang mendorong macam-macam untuk harta, kemudian tahta, wanita, satu lagi apa? Tahwa. Tahwa itu dalam Quran ada tahwa anfus, tahwa itu keinginan, hawa, tahwa, hawa, tahwa. Ada di Al-Baqarah ya. Jadi kanan itu godaan dunia. Kalau diajak kebaikan itu ditahan, dihalangi gitu ya, dihalang-halangi. Kalau diajak keburukan malah disuruh. Nah kemudian bawah ekornya itu hawa nafsu yang luar biasa. Jadi kalau saya panggil adalah godaan jabatan macam-macam itu, ekornya adalah hawa nafsu. Makanya saya ulangi, jika tadi hati itu dibimbing oleh Allah, oleh wahyu dari atas,
layang-layang akan naik tinggi ke derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika layangan itu ekornya ada di atas, dibimbing oleh hawa nafsu manusia itu, maka dia akan nyungsep jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Summa radadnahu asfala safilin. Sebelumnya itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada kondisi asfala safilin, serendah-rendahnya. Aspalnya aspal. Jadi aspal itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Aspal. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam majelis seperti ini yang dirahmati Allah, tujuan kita adalah apa? Semakin menyadarkan kita tentang eksistensi kita, posisi kita sebagai makhluk yang amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah dirahmati Allah, ketika manusia itu, dan kemarin khususnya orang beriman, kita ini kan muslim yang mukmin kan begitu ya, orang Islam yang beriman. Sebab banyak orang-orang mengaku Islam tapi belum beriman. Orang yang mengaku orang mencuri itu konangan, itu sebenarnya itu adalah sebab prinsipnya orang mencuri, orang korupsi itu apa? Tidak akan pernah berhenti nikah konangan. Malam-malam mencuri, koruptor itu kadang-kadang berdoa kepada Allah. Ya Allah, muka-muka gak konangan. Tanda tangan itu Bismillahirrahmanirrahim, muka-muka gak konangan. Artinya apa? Orang ini secara filosofi itu berislam, tapi belum beriman. Karena ketika orang itu tanda tangan, kalau dia beriman, ya Allah juga menyaksikan. Allah juga menyaksikan. Tadi di waktu dikasih waktu oleh pembawa acara, baik kalau mau limo itu kan yang jadi itu mau limo. Ini saya balik 5M. M yang pertama, kita sudah dikit Allah Subhanahu wa taala itu. M yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah, adu, perjanjian. Kita menyadari bahwa kita pernah melakukan perjanjian langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam arwah. Itu ada di surat Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 172. Itu alam arwah. Jadi ruh manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang belum lahir itu pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah, bukan di alam kandungan. Sebab kalau di alam kandungan itu dimaknai di situ. Sebab di situ kalimatnya jamak. Kalau dalam kandungan itu kan tunggal, ada yang kembar dua, ada laki, ada perempuan gitu kan, ada yang kembar 5 gitu kan. Makanya ayat ini difahami alam arwah sebelum alam kandungan. Bukankah aku Tuhan kalian? Lalu mereka semua roh itu menjawab tanpa dikomando, langsung bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, supaya kita tahu bahwa kita pernah berjanji kepada Allah, janji setia, maka sebab kalau kita menunggu kesempatan nggak akan pernah sempat. Kadang kita gara-gara aman nih dulu, lapo-lapo gak kober kok kalau dituruti itu kan. Artinya apa? Ngaji itu butuh menyempatkan diri. Atau mungkin masjid ini mengadakan setiap hari, setiap pekan 2 kali. Monggo diikuti, diupayakan selama
tidak mengganggu kegiatan pagi, mungkin masak-masak setelah subuh, mempersiapkan anak-anaknya. Jangan gara-gara ngaji akhirnya anak gak sekolah, jangan sampai ibu pengajian itu masalah. Jangan sampai seperti itu ya. Ya dimanage lah, dikondisikan ya, dikondisikan. Makanya masjid kita ini sebenarnya apa? Yang lebih penting itu bukan membangun fisik gitu, tapi membangun jiwa. Makanya namanya ngaji, ngatur jiwa. Kalau pengawasan beda lagi, jadi kalau pengajian itu ngatur jiwa, kalau pengawasan beda lagi. Jadi pengawasan itu mari ngaji dikai kaos. Itu 5 tahun pisan biasa. Ya itu filosofi lagi itu benar. Jangan kok jadi pengawasan itu. Ini kawan-kawan saya gak tahu apa ya. Jangan begitu, itu filosofi tadi yang saya sebutkan. Baik, jadi hakikatnya ibu-ibu dengan saya, Nabi Adam dengan saya itu rohnya itu usianya sama. Makanya ibu-ibu jangan pernah merasa tua, khususnya dalam masalah ibadah. Jangan pernah merasa tua, karena roh kita itu tidak ada usianya, sama semua. Jadi ibu saya dengan saya, bapak saya dengan saya itu usia rohnya sama. Cuma ibu saya, bapak saya lahir lebih dulu, lalu titik-titik saya lahir dari mereka gitu aja. Jadi hanya salah bapak ibu itu salah, saya lahir. Sehingga karena saya lahir dari orang tua saya, maka saya harus berbakti kepada kedua orang tua saya terutama sebelum yang lain. Jadi gitu ya, jadi roh kita itu usianya sama. Dan itu kita tahu kalau sering ikut ngaji, ngatur jiwa. Makanya kita itu kalau di rumah harus punya 2 meja. 1 meja santapan jasmani, semongko, anggur, seko, pecel dan lain sebagainya itu santapan jasmani. 1 mejanya santapan rohani, Al-Quran, hadis, buku-buku bacaan Islam yang lain. Santapan jasmani ini kalau menurut ilmu kita dulu ya, 4 sehat, 5 sempurna. Bagi orang beriman kurang begitu. Kalau sudah sempurna itu orang kafir sama itu. Kalau kita beriman 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyib. Nah, lengkap orang beriman itu. 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 thayyib. Itu bagi orang beriman ya. Tidak cukup 4 sehat 5 sempurna. Bisa jadi korupsi, waduh sampai 4 sehat 5 sempurna lengkap gitu ya. Tapi bagi orang beriman harus halal, harus thayyib. Yang halal belum tentu thayyib. Maka harus kita penuhi. Dalam Ramadan kemarin, insya Allah semuanya berhasil untuk memenuhi janji. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu pun ada ayatnya. Surat Qaf, surat nomor 50, ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucap dari seseorang itu baik lafaz maupun perbuatan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di kanan kirinya ada 2 pengawas ketat, waskat, pengawas malaikat, yaitu raqibun atid. Kalau ilmunya anak-anak SD ya dimaklumi aja Bu ya. Nama-nama malaikat ada 10. Jadi ilmunya anak SD, tidak apa-apa, jangan dimarahi, itu ilmunya. Padahal malaikat itu jutaan ya. Itu lagi mencatat. Jadi jangan disangka dengan CCTV, kadang keguyonan manusia bisa buat CCTV. Itu bisa mewakili malaikat katanya. CCTV bisa dibuat ya, bisa dirusak. Tapi kalau malaikat tidak pernah tidur, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raqibun Atid, selalu mengawasi lagi ucap. Secara keimanan kita percaya itu dulu yang kepada Allah. Tapi secara teknologi, jadi saya juga menyampaikan, setiap kali Al-Quran itu membahas atau menjelaskan tentang alam gaib, di sana tersembunyi atau tersimpan ilmu teknologi yang canggih. Dalam ayat ini disebutkan begini. Tadi kan disebutkan bahwa malaikat ada yang mencatat amal kita. Itu kita harus mengimani. Tapi secara teknologi adalah manusia bisa membuat CCTV, dan itu masih kalah canggih dengan CCTV Allah. Jadi mata kita melihat itu sekaligus merekam apa yang kita lihat. Tangan kita memegang, tangan kita memukul, tangan kita berbuat, itu tangan kita sekaligus merekam apa yang dilakukan oleh tangan kita. Kaki kita melangkah kemanapun, di samping dicatat oleh malaikat, ternyata kaki kita juga merekam kita melangkah kemana. Jadi dulu melangkah ke sini direkam oleh kaki kita. Bapak-bapak yang nangis mulut mereka, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka dari apa yang mereka lakukan. Loh, ayat itu mestinya untuk hari kiamat, tapi hari ini ayat itu sudah berlaku. Kalau ibu lihat berita, ada wawancara juga dibilang nyatu dia gini-gini tangannya dia. Loh, bisa. Tangan sudah bisa punya. Apalagi pakai HP, malam-malam ibu lapar, gak ada yang ngomong, tak 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 tak, ayam nelongso, tak kode. Bukan ngomong kan ibu, gak ngomong. Malam hari haus nelak, tak 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 tak, es degan, tak kode. Itu loh. Kita benci kepada orang tanpa ngomong, tak 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 tak, bunuh dia. Ada yang ngomong. Jadi tangan kita sudah bisa ngomong, tidak menunggu hari kiamat itu. Itu menunjukkan apa firman Allah itu luar biasa. Sampai-sampai ada dokter spesialis kulit tingkat dunia itu masuk Islam gara-gara ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Namanya Dokter Maurice Hussein. Ini dokter ahli kulit konon. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, setiap kali penghuni neraka itu disiksa dengan siksaan yang dahsyat, kemudian mereka kulitnya terkelupas habis, tinggal tulang belulangnya, lalu kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan dahsyatnya siksaan. Jadi dia menyimpulkan, oh ternyata kulit itu adalah indera perasa yang sensitif. Makanya kalau ada orang yang kulitnya itu luka, ya terkelupas, habis kebakar gitu ya, menjadi keriput gitu, itu indera perasanya kurang. Jadi itulah ayat Quran itu ketika menjelaskan tentang yang gaib itu terkandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Muhasabah itu artinya introspeksi diri, ngoreksi diri. Ini orang Jawa gak boleh nak kalimatnya ngerayani citok ini. Belok citok deh. Artinya apa? Kalau orang beriman itu sudah punya kebiasaan mengkoreksi diri, maka otomatis tidak kober mengoreksi orang lain. Karena kesalahan diri itu jauh lebih besar daripada kesalahan yang kita lihat ke orang lain. Kalau lagunya Pengaji Roma Irama, kuman di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu lagunya Bang Haji Marama. Kata orang Madura, Marama. Artinya apa? Ketika kita menuju orang pohon salah, itu satu jari ke orang lain, tapi 4 jari kembali kepada kita. Itu lagi-lagi filosofi.
Oh, ini kalau ini kon salah. Ya bukan berarti begitu ya. Artinya orang menunjuk ini hakikatnya lebih banyak jaringan kembali ke dia. Artinya apa? Ketika kita melihat kesalahan orang lain, lalu kita bisa berpikir, apakah kita nggak lebih buruk dari itu? Makanya ibu kalau saya perjalanan kemanapun gitu ya, lihat bahasa Jawa tandur, nanam. Kalau tandur bahasa Arab itu melihat ya, tandur nafsu melihat dirinya, memperbaiki dirinya. Sebenarnya jadi bahasa Jawa tandur menanam kebaikan. Ya. Tandur itu melakukan mundur, dan melakukan maju ya ica-ica ya. Kita tadinya. Jamaah teman-teman itu yang ketiga. Yang keempat adalah mu'aqobah. Yang keempat mu'aqobah. Mu'aqobah itu dari kata-kata ikoh, menghukum diri. Jadi orang beriman itu harus punya jiwa suka menghukum diri. Contoh gini, sekedar contoh ya. Bapak ibu biasanya sholat subuh berjamaah. Suatu ketika mungkin karipan atau keringan akhirnya nggak berjamaah. Itu rasanya kan betul gitu ya, kehilangan masa isi gitu. Akhirnya apa? Untuk menutup atau mengganti kegetunan itu, usahakan ibu itu membaca Quran mungkin 1 juz atau setengah juz untuk mengganti kegetunan itu tadi. Percaya ini sudah dia melakukan, cuma kalau kawannya angkat tangan. Ada seperti itu. Jadi umpama hari ini hitung pagi sampai tidak sadar waktu adzan asar sudah masuk. Dilanjutkan begitu. Dia baru sadar kemudian menutup membukanya pergi ke masjid. Ternyata sudah ketinggalan 1 rakaat. Ketunnya luar biasa. Selalu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, karena hari ini aku ketinggalan sholat asar, maka berarti saya hari ini saya serahkan kepada masjid. Itu sabda Umar. Nah kalau orang di sini seperti itu, gara-gara membawa mobil, kok gak jamaah, mobilnya tidak masjid Al-Hikmah. Dan itu memang seperti itu. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya minimal kita mengikuti dengan sodako, dengan baca Al-Quran. Seperti itu ini kalau yang kelima adalah mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh. Berjihad itu tidak harus perang. Kalau ada perang memang wajibnya berjihad itu adalah perang. Jika sekarang kita kondisi aman, yaitu bersungguh-sungguh dalam segala kebaikan. Artinya apa? Jangan setengah-setengah gitu. Maka tadi diundang mau acara hal bilang, si aku teko gak ya? Ini aku teko ngomong ini gak teko ngomong ini lah. Jadi terlalu perhitungan gitu ya. Jadi harus fokus sami'na wa ta'na. Artinya apa? Bersungguh-sungguh di sini adalah berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik dan pasti diberi kemudahan oleh Allah. Itu di surat Al-Ankabut, surat yang nomor 29, ayat terakhir ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami pasti akan kami tunjukkan banyak jalan. Artinya itu yang dirahmati Allah, mulai 1 sampai 4 tadi saya ulang ya. Muraqabah, muhasabah, mu'aqabah harus dibingkai dengan kesungguhan supaya kita tidak digoda dengan namanya nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Kepengen berbuat apik digembosi. Kudungan itu kudungan bu, pojok kudungan, rambut mulu api, kena didol, di sponsor sampo gitu. Api berukut, pojok berukut, kelek mulu api, kena didol, di sponsor Rexona. Itu makanya apa yang lebih ya? Mereka sebenarnya tahu kok yang muslimah itu, makanya kadang-kadang umroh itu ya. Lemari umroh kalau berukut mulai mudoman. Itu namanya nafsu lawamah.
itu nafsu yang selalu bisi tadi lo tak boleh bisi ingin bosi gitu ya. Sama di ayo cukup dengan mau balik apa aja ada begitu. Sama itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jadi ada 5 hasil lapor dari Ramadan kemarin yaitu 5M. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan 5M tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada apa-apanya mohon maaf. Walaupun minggum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada syukur tiladan, boleh saya menumpang mandi. Jika ceramahnya kurang panjang, boleh saya diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.